Otherworldly Evil Monarch, Bab 181. Judul, Konfrontasi Master. Wajah tetua ketiga jelas mencerminkan kepercayaan dirinya sekarang karena kedua saudara laki-lakinya berdiri di sampingnya. Musuh terbesar mereka malam ini adalah si Chang Xiao, tetapi selama mereka bertiga bersama, mereka yakin bahwa mereka tidak akan kalah darinya. Namun, situasi saat ini menjadi jauh lebih tidak stabil daripada yang mereka perkirakan sebelumnya. Pertama, kekuatan pria bertopeng hitam tidak dapat diprediksi. Tetapi terlebih lagi, mereka tidak hanya ditentang oleh si Chang Xiao saja, tetapi juga Solitary Falcon. Selain itu, beberapa murid Li Wubei juga muncul, dan kemudian Master Kekaisaran Yu Tang Fei Menchen juga memiliki skuad yang terdiri dari 6 ahli Sky Swan berdiri di belakangnya. Situasi ini sangat tidak terduga, apalagi situasi ini sangat sensitif. Kekuatan terlemah di antara mereka semua adalah Jun Mo Xie, yang dengan berani dan arogan mengamati yang lain sambil memegang puncak 9 Swan Core di tangannya. 3 sesepuh dari Silver Blizzard City berdiri di satu ujung, sementara Fei Menchen berdiri di sisi lain. Saat pinggiran medan perang meluas, Solitary Falcon dan si Chang Xiao ditempatkan secara konfrontatif. 10 murid Li Wubei yang teguh, dan 6 asisten Sky Swan dari si Chang Xiao berdiri di pengepungan paling luar. Yang terlemah di antara seluruh barisan ini setidaknya sekuat puncak Earth Swan. Berdiri di tengah pengepungan semacam itu adalah masalah kehormatan dan prestise, tetapi juga masalah keputusasaan yang parah. Namun pikiran Jun Mo Xie hanya dipenuhi dengan kegembiraan. Akhirnya semua pesaing sudah sampai di satu tempat. Sekarang, saatnya aku membuang Swan Core ini dan lari. Aku mungkin tidak bisa bertarung dalam pertempuran ini, tapi aku pasti yang terbaik saat melarikan diri dari sini. Mata Jun Mo Xie berkedip karena dia baru saja akan beraksi, tapi kemudian dia tiba-tiba berubah pikiran karena dia melihat 4 lampu berkedip mendekat dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dari 4 individu ini, Jun Mo Xie sebenarnya dapat mengenali 2. Xiao Han dan Mu Suetong. Ada seorang pria muda berhidung bengkok di samping Xiao Han, sementara Mu Suetong tampak menemani seorang gadis cantik berjubah putih. Rambutnya putih seperti awan, kulitnya seputih salju, dan wajahnya lembut dan cantik. Mata bulat besarnya tampak sangat bersemangat saat melihat kumpulan ahli yang tak tertandingi ini. Mereka tiba dalam beberapa saat. Mu Suetong dengan cepat mengulurkan lengannya dan mengeluarkan payung, dan ditempatkan di atas kepala gadis muda itu. Ada gambar beruang hitam di permukaan payung. 3 sesepuh dari Silver Blizzard City mulai merengek dalam hati saat mereka melihatnya mendekat. Kenapa dia harus datang ke sini? Padahal kita sudah dalam banyak masalah. Apakah tidak ada yang akan mengasihani hidup kita hari ini? Kilatan petir lainnya menerangi langit sejenak, dengan jelas memperlihatkan wajah gugup semua orang yang hadir. Mata si Chang Xiao mengamati seluruh pertemuan, tapi akhirnya berhenti di wajah Solitary Falcon. Falcon, apakah kamu benar-benar menginginkan Swan Core ini? Aku selalu percaya bahwa hanya ada satu orang di antara kita yang tidak peduli dengan objek materialistik. Dan pria itu adalah kamu, Solitary Falcon. Selama dia bisa meyakinkan Solitary Falcon untuk tetap di luar, Swan Core adalah miliknya untuk diambil. Si Chang Xiao yakin bisa melawan orang lain. Bahkan 3 sesepuh kota Blizzard Silver City. Omong kosong, Swan Core ini adalah barang langka. Jadi apa yang sangat mengejutkan tentang ketertarikan aku padanya? Apakah kamu tidak menginginkannya juga? Apakah kamu baru saja keluar di tengah hujan untuk mandi? Falcon Solitaire tersenyum mengejek. Si Chang Xiao, kamu benar-benar mengecewakan. Aku telah datang ke sini sejauh ini untuk melawan kamu. Dan karena kau dan kesombonganmu yang busuk muncul di sini hari ini, aku akan bersenang-senang. Si Chang Xiao mulai menggerutu karena marah. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku orang gila seperti kamu yang menganggap perkelahian itu menyenangkan? Pertama kamu menganggap diri kamu sebagai salah satu dari 8 Master Agung, dan kemudian kamu mulai berbicara seperti bajingan di tengah kota? Selain itu, tidak bisakah kamu memilih waktu yang lebih baik untuk menarikku pergi berkelahi? Apakah menurutmu, aku dalam posisi yang nyaman di sini? Apa yang harus aku lakukan tentang Swan Core itu? Ya, haha, siapa yang menginginkan Swan Core itu? Aku tidak ada hubungannya dengan Swan Core itu. Solitary Falcon melihat ke atas dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia melihat sekeliling dan mulai menghitung jumlah ahli roh Swan yang hadir. 1, 2, 3, 4. Ini terlihat seperti permainan yang menyenangkan hari ini. Falcon, jika kamu duduk hari ini, maka aku akan setuju untuk melawanmu kapan saja di masa depan. Si Chang Xiao tersenyum dingin saat matanya yang tanpa ekspresi menatap ke arah Solitary Falcon melalui hujan lebat. Aku sangat sadar bahwa Swan Core ini tidak pernah menjadi tujuanmu, dan aku sangat ingin memberimu kesempatan untuk melakukannya. Hadapi aku nanti, persetan dengan tawaranmu. Kamu hanya menawarkan kesempatan ini demi Swan Core ini. Aku tidak memiliki aliansi denganmu,
Jadi mengapa aku harus mendengarkan permintaan kamu? Aku ingin melawan kamu hari ini. Pilihan apa yang kamu punya? Hah? Falcon soliter balas menatap si Chang Xiao, tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Meskipun kedua pria itu berada di puncak alam Rosuan, tetapi terbukti dari peringkat mereka dalam daftar 8 master besar bahwa Falcon soliter sedikit lebih lemah daripada si Chang Xiao. Namun, jika kedua pria itu benar-benar mulai bertarung satu sama lain, maka tidak akan ada pemenang atau pecundang kecuali kedua pria itu memutuskan untuk bertempur sampai hanya satu yang selamat. Oleh karena itu, jika Solitary Falcon sangat ingin melawan si Chang Xiao, maka yang terakhir tidak akan punya pilihan lain selain menghadapinya dengan sia-sia. 8 master besar ini praktis tidak terkalahkan dalam pertempuran, bahkan jika dua orang atau lebih dihadapkan satu sama lain, tidak ada orang yang pasti akan kalah karena salah satu orang mampu melarikan diri kapan saja selama pertarungan. Kesempatan meraih Suan Core ini paling baik digambarkan sebagai yang sekilas saat ini, dan jika salah satu pesaing memasuki pertempuran yang berkepanjangan melawan yang setara, maka dia pasti akan kehilangan Suan Core. Terutama ketika Fei Mengchen dan 3 sesepuh dari Silver Blizzard City sedang mengamati hadiah itu juga. Bahkan ahli Sky Swan itu, yang tidak lebih dari semut di mata ahli Spirit Swan ini, tampak bertekad untuk mendapatkan Suan Core. Selain itu, suara gerakan telah datang dari kejauhan selama beberapa waktu sekarang. Beberapa orang lagi telah terburu-buru menuju sumber Suan Core, dan orang-orang ini tidak hanya terbatas pada ahli Spirit Swan. Beberapa ahli Sky Swan, ahli Earth Swan, ahli Giok Swan, dan bahkan ahli Gold Swan telah beraksi dari bagian kota yang jauh. Karena ada banyak ahli tingkat tinggi di tengah-tengah adegannya, kebanyakan dari orang-orang ini berencana menunggu pada jarak yang aman untuk menyelidiki dan mengamati situasi. Tidak melangkah maju atau mundur. Mereka jelas sedang menunggu kesempatan untuk mencuri harta karun itu, dan sudah lama melupakan keterbatasan kekuatan mereka sendiri dalam nafsu untuk hadiah ini. Mata dingin Solitary Falcon mengamati kejauhan melalui tirai hujan, melihat semua orang terlepas dari jarak mereka dari adegan utama. Kemudian, dia tiba-tiba melihat ke atas dan berteriak. Raungannya memenuhi langit, hampir seperti suara petir, sementara efek lolongan liarnya menekan hati dan keinginan banyak ahli dalam sekejap. Beberapa ahli yang lebih lemah di antara mereka yang mendekati atau bersembunyi langsung merasakan bahaya, dan hati serta otak mereka mulai mendesak mereka untuk segera pergi, sementara beberapa bahkan berhenti menggantikan mereka karena ketakutan saat wajah mereka menjadi pucat karena takut menghadapi teror. Di balik suara ini, aku adalah Solitary Falcon, dan aku berdiri di seberang si Chang Xiao. Solitary Falcon tertawa terbahak-bahak untuk mereka yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Bertindaklah dengan bijaksana, atau aku akan dengan senang hati menjatuhkannya padamu. Hampir semua ahli yang mendekat ini membeku menggantikan mereka. Siapa yang mengira bahwa 2 di antara 8 master besar benar-benar akan tiba di kota Tianxiang pada hari yang sama? Merebut Suan Core dari tangan kedua pria ini? Apa perbedaan antara itu dan kematian? Pikiran ini muncul di benak beberapa orang, dan mereka segera menghela nafas, berpaling, dan menghilang ke dalam hujan. Dan jauh dari kompetisi ini untuk Suan Core. Namun, ada beberapa yang menolak untuk kembali. Jadi bagaimana jika kalian benar-benar ahli Spirit Swan? Tidak bisakah kita menunggu kamu dan si Chang Xiao untuk saling mengalahkan, dan kemudian mencuri Suan Core saat kamu terbaring mati? Ada beberapa orang yang membawa gagasan ini di benak mereka. Orang itu adalah Solitary Falcon, salah satu dari 8 master besar dari benua Suan. Dia sangat galak, dan sangat tenang pada saat yang sama. Gadis yang tampak lembut itu bertanya dengan nada yang terdengar nakal. Mu Suetong, yang berdiri di sampingnya, menghela napas dalam-dalam dan menjawab dengan senyum masam. Putri kecil, ini bukan waktunya untuk berada di sini. Ini terlalu berbahaya. Mu Suetong, apakah kamu tidak mampu melindungi putri kecil? Xiao Han tertawa. Jika kamu sangat takut berada di sini, mengapa kamu tidak menyerahkan tanggung jawab perlindungannya kepadaku? Kamu jelas-jelas pria yang tidak bertulang. Mu Suetong mendengus saat menjawab. Falcon Soliter dan si Chang Xiao hadir di sini. Jika Silver Blizzard City kita benar-benar berhasil mendapatkan Suan Core, maka kedua orang ini kemungkinan akan berubah menjadi musuh. Bahkan 3 sesepuh mungkin tidak dapat melawan kedua orang itu. Tidakkah menurutmu kita akan berakhir membuat kepala kita hancur? Tidak bisakah kamu melihat jumlah ahli Swan tingkat akhir di sini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seorang ahli Sky Swan mampu mengalahkan mereka semua? Idiot, kata-kata Mu Suetong jelas sangat masuk akal. Kekuatan orang-orang yang berkumpul di sini terlalu tinggi untuk seorang ahli Sky Swan untuk tinggal sendirian. Jika pertempuran benar-benar terjadi di sini, maka hasilnya pasti akan sangat tragis. Tidak perlu menyebutkan kemungkinan nasib Xiao Han, hanya ahli dasar Sky Swan, ketika nasib ahli Rose Swan seperti tetua ketiga, ke-6 dan ke-9 tidak pasti sangat aman. Xiao Han dengan marah membuka mulutnya untuk mengejek temannya saat dia mengamati sekelilingnya,
tetapi kemudian menyadari bahwa situasi yang sangat besar, berdebar-debar, dan akhirnya menelan seteguk air liur dalam diam. Situasi di lapangan sangat peka saat ini. Xuankor berada di tangan Jun Moxie yang berdiri di tengah pengepungan. Lapisan pengepungan pertama terdiri dari beberapa pihak yang berlawanan dengan anggota lapisan terlemah adalah ahli Sky Xuan. Lapisan terluar terdiri dari sekitar 16 lebih ahli, yang terlemah adalah ahli Earth Xuan. Kekuatan lapisan terakhir mungkin tidak setinggi prestasi, tetapi jumlah mereka yang banyak cukup mengesankan. Ini jelas merupakan line-up paling high-end yang pernah dilihat Jun Moxie. Pada kenyataannya, oposisi semacam ini pasti akan membuat siapapun pusing. Bahkan Yun Bei Chen. Namun, meski ada begitu banyak individu dan kelompok yang kuat dalam pertemuan ini, tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Dengan dua ahli puncak spirit Xuan saling berhadapan secara konfrontatif, siapa yang memiliki keberanian untuk bergerak? Seluruh situasi rumit ditempatkan dalam keseimbangan. Dan keseimbangan seperti itu tidak baik untuk kepentingan Jun Moxie. Dia jelas perlu memecahkannya. Jadi aku kira sudah waktunya untuk memulai Battle Royale ini. Otherworldly Evil Monarch, Bab 181. Judul, Konfrontasi Master. Wajah tetua ketiga jelas mencerminkan kepercayaan dirinya sekarang karena kedua saudara laki-lakinya berdiri di sampingnya. Musuh terbesar mereka malam ini adalah si Chang Xiao, tetapi selama mereka bertiga bersama, mereka yakin bahwa mereka tidak akan kalah darinya. Namun, situasi saat ini menjadi jauh lebih tidak stabil daripada yang mereka perkirakan sebelumnya. Pertama, kekuatan pria bertopeng hitam tidak dapat diprediksi, tetapi terlebih lagi, mereka tidak hanya ditentang oleh si Chang Xiao saja, tetapi juga Solitary Falcon. Selain itu, beberapa murid Liu Bei juga muncul, dan kemudian Master Kekaisaran Yutang Fei Mengchen juga memiliki skuad yang terdiri dari 6 ahli Sky Xuan berdiri di belakangnya. Situasi ini sangat tidak terduga. Apalagi, situasi ini sangat sensitif. Kekuatan terlemah di antara mereka semua adalah Jun Moxie, yang dengan berani dan arogan mengamati yang lain sambil memegang puncak 9 Xuankor di tangannya. 3 sesepuh dari Silver Blizzard City berdiri di satu ujung, sementara Fei Mengchen berdiri di sisi lain. Saat pinggiran medan perang meluas, Solitary Falcon dan si Chang Xiao ditempatkan secara konfrontatif. 10 murid Liu Bei yang teguh, dan 6 asisten Sky Xuan dari si Chang Xiao berdiri di pengepungan paling luar. Yang terlemah di antara seluruh barisan ini setidaknya sekuat puncak Earth Xuan. Berdiri di tengah pengepungan semacam itu adalah masalah kehormatan dan prestise, tetapi juga masalah keputusasaan yang parah. Namun pikiran Jun Moxie hanya dipenuhi dengan kegembiraan. Akhirnya semua pesaing sudah sampai di satu tempat. Sekarang, saatnya aku membuang Xuankor ini dan lari. Aku mungkin tidak bisa bertarung dalam pertempuran ini, tapi aku pasti yang terbaik saat melarikan diri dari sini. Mata Jun Moxie berkedip karena dia baru saja akan beraksi, tapi kemudian dia tiba-tiba berubah pikiran karena dia melihat 4 lampu berkedip mendekat dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dari 4 individu ini, Jun Moxie sebenarnya dapat mengenali 2. Xiao Han dan Mu Suetong. Ada seorang pria muda berhidung bengkok di samping Xiao Han, sementara Mu Suetong tampak menemani seorang gadis cantik berjubah putih. Rambutnya putih seperti awan, kulitnya seputih salju, dan wajahnya lembut dan cantik. Mata bulat besarnya tampak sangat bersemangat saat melihat kumpulan ahli yang tak tertandingi ini. Mereka tiba dalam beberapa saat. Mu Suetong dengan cepat mengulurkan lengannya dan mengeluarkan payung, dan ditempatkan di atas kepala gadis muda itu. Ada gambar beruang hitam di permukaan payung. 3 sesepuh dari Silver Blizzard City mulai merengek dalam hati saat mereka melihatnya mendekat. Kenapa dia harus datang ke sini? Padahal kita sudah dalam banyak masalah. Apakah tidak ada yang akan mengasihani hidup kita hari ini? Kilatan petir lainnya menerangi langit sejenak, dengan jelas memperlihatkan wajah gugup semua orang yang hadir. Mata si Chang Xiao mengamati seluruh pertemuan, tapi akhirnya berhenti di wajah Solitary Falcon. Falcon, apakah kamu benar-benar menginginkan Xuankor ini? Aku selalu percaya bahwa hanya ada satu orang di antara kita yang tidak peduli dengan objek materialistik. Dan pria itu adalah kamu, Solitaire Falcon. Selama dia bisa meyakinkan Solitaire Falcon untuk tetap di luar, Xuankor adalah miliknya untuk diambil. Si Chang Xiao yakin bisa melawan orang lain. Bahkan 3 sesepuh kota Blizzard Silver City. Omong kosong, Xuankor ini adalah barang langka, jadi apa yang sangat mengejutkan tentang ketertarikan aku padanya? Apakah kamu tidak menginginkannya juga? Apakah kamu baru saja keluar di tengah hujan untuk mandi? Falcon Solitaire tersenyum mengejek. Si Chang Xiao, kamu benar-benar mengecewakan. Aku telah datang ke sini sejauh ini untuk melawan kamu. Dan karena kau dan kesombonganmu yang busuk muncul di sini hari ini, aku akan bersenang-senang. Si Chang Xiao mulai menggerutu karena marah.
Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku orang gila seperti kamu yang menganggap perkelahian itu menyenangkan? Pertama, kamu menganggap diri kamu sebagai salah satu dari 8 Master Agung, dan kemudian kamu mulai berbicara seperti bajingan di tengah kota? Selain itu, tidak bisakah kamu memilih waktu yang lebih baik untuk menarikku pergi berkelahi? Apakah menurutmu, aku dalam posisi yang nyaman di sini? Apa yang harus aku lakukan tentang Suankor itu? Ya, haha, siapa yang menginginkan Suankor itu? Aku tidak ada hubungannya dengan Suankor itu. Soliter Falcon melihat ke atas dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia melihat sekeliling dan mulai menghitung jumlah ahli roh Suan yang hadir. 1, 2, 3, 4. Ini terlihat seperti permainan yang menyenangkan hari ini. Falcon, jika kamu duduk hari ini, maka aku akan setuju untuk melawanmu kapan saja di masa depan. Si Chang Xiao tersenyum dingin saat matanya yang tanpa ekspresi menatap ke arah Solitary Falcon melalui hujan lebat. Aku sangat sadar bahwa Suankor ini tidak pernah menjadi tujuanmu, dan aku sangat ingin memberimu kesempatan untuk melakukannya. Hadapi aku nanti, persetan dengan tawaranmu. Kamu hanya menawarkan kesempatan ini demi Suankor ini. Aku tidak memiliki aliansi denganmu, jadi mengapa aku harus mendengarkan permintaan kamu? Aku ingin melawan kamu hari ini. Pilihan apa yang kamu punya? Hah? Falcon Soliter balas menatap si Chang Xiao, tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Meskipun kedua pria itu berada di puncak alam roh Suan, tetapi terbukti dari peringkat mereka dalam daftar 8 master besar bahwa Falcon Soliter sedikit lebih lemah daripada si Chang Xiao. Namun, jika kedua pria itu benar-benar mulai bertarung satu sama lain, maka tidak akan ada pemenang atau pecundang kecuali kedua pria itu memutuskan untuk bertempur sampai hanya satu yang selamat. Oleh karena itu, jika Solitary Falcon sangat ingin melawan si Chang Xiao, maka yang terakhir tidak akan punya pilihan lain selain menghadapinya dengan sia-sia. 8 master besar ini praktis tidak terkalahkan dalam pertempuran, bahkan jika dua orang atau lebih dihadapkan satu sama lain, tidak ada orang yang pasti akan kalah karena salah satu orang mampu melarikan diri kapan saja selama pertarungan. Kesempatan meraih Suankor ini paling baik digambarkan sebagai yang sekilas saat ini, dan jika salah satu pesaing memasuki pertempuran yang berkepanjangan melawan yang setara, maka dia pasti akan kehilangan Suankor. Terutama ketika Fei Mengchen dan 3 sesepuh dari Silver Blizzard City sedang mengamati hadiah itu juga. Bahkan ahli Sky Swan itu, yang tidak lebih dari semut di mata ahli Spirit Swan ini, tampak bertekad untuk mendapatkan Suankor. Selain itu, suara gerakan telah datang dari kejauhan selama beberapa waktu sekarang. Beberapa orang lagi telah terburu-buru menuju sumber Suankor, dan orang-orang ini tidak hanya terbatas pada ahli Spirit Swan. Beberapa ahli Sky Swan, ahli Earth Swan, ahli Giok Swan, dan bahkan ahli Gold Swan telah beraksi dari bagian kota yang jauh. Karena ada banyak ahli tingkat tinggi di tengah-tengah adegannya, kebanyakan dari orang-orang ini berencana menunggu pada jarak yang aman untuk menyelidiki dan mengamati situasi. Tidak melangkah maju atau mundur. Mereka jelas sedang menunggu kesempatan untuk mencuri harta karun itu, dan sudah lama melupakan keterbatasan kekuatan mereka sendiri dalam nafsu untuk hadiah ini. Mata dingin Solitary Falcon mengamati kejauhan melalui tirai hujan, melihat semua orang terlepas dari jarak mereka dari adegan utama. Kemudian, dia tiba-tiba melihat ke atas dan berteriak. Raungannya memenuhi langit, hampir seperti suara petir, sementara efek lolongan liarnya menekan hati dan keinginan banyak ahli dalam sekejap. Beberapa ahli yang lebih lemah di antara mereka yang mendekati atau bersembunyi langsung merasakan bahaya, dan hati serta otak mereka mulai mendesak mereka untuk segera pergi, sementara beberapa bahkan berhenti menggantikan mereka karena ketakutan saat wajah mereka menjadi pucat karena takut menghadapi teror. Di balik suara ini, aku adalah Solitary Falcon, dan aku berdiri di seberang si Chang Xiao. Solitary Falcon tertawa terbahak-bahak. Untuk mereka yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri, bertindaklah dengan bijaksana, atau aku akan dengan senang hati menjatuhkannya padamu. Hampir semua ahli yang mendekat ini membeku menggantikan mereka. Siapa yang mengira bahwa 2 di antara 8 master besar benar-benar akan tiba di kota Tianxiang pada hari yang sama? Merebut Suankor dari tangan kedua pria ini? Apa perbedaan antara itu dan kematian? Pikiran ini muncul di benak beberapa orang, dan mereka segera menghela nafas, berpaling, dan menghilang ke dalam hujan. Dan jauh dari kompetisi ini untuk Suankor. Namun, ada beberapa yang menolak untuk kembali. Jadi bagaimana jika kalian benar-benar ahli Spirit Swan? Tidak bisakah kita menunggu kamu dan si Chang Xiao untuk saling mengalahkan, dan kemudian mencuri Suankor saat kamu terbaring mati? Ada beberapa orang yang membawa gagasan ini di benak mereka. Orang itu adalah Solitary Falcon, salah satu dari 8 master besar dari benua Suan-Suan. Dia sangat galak dan sangat tenang pada saat yang sama. Gadis yang tampak lembut itu bertanya dengan nada yang terdengar nakal. Mu Suetong, yang berdiri di sampingnya, menghela napas dalam-dalam dan menjawab dengan senyum masam. Putri kecil, ini bukan waktunya untuk berada di sini.
Ini terlalu berbahaya. Mu Suetong, apakah kamu tidak mampu melindungi putri kecil? Xiao Han tertawa. Jika kamu sangat takut berada di sini, mengapa kamu tidak menyerahkan tanggung jawab perlindungannya kepadaku? Kamu jelas-jelas pria yang tidak bertulang. Mu Suetong mendengus saat menjawab. Falcon Soliter dan si Chang Xiao hadir di sini. Jika Silver Blizzard City kita benar-benar berhasil mendapatkan Suan Core, maka kedua orang ini kemungkinan akan berubah menjadi musuh. Bahkan tiga sesepuh mungkin tidak dapat melawan kedua orang itu. Tidakkah menurutmu kita akan berakhir membuat kepala kita hancur? Tidak bisakah kamu melihat jumlah ahli Suan tingkat akhir di sini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seorang ahli Sky Suan mampu mengalahkan mereka semua? Idiot, kata-kata Mu Suetong jelas sangat masuk akal. Kekuatan orang-orang yang berkumpul di sini terlalu tinggi untuk seorang ahli Sky Suan untuk tinggal sendirian. Jika pertempuran benar-benar terjadi di sini, maka hasilnya pasti akan sangat tragis. Tidak perlu menyebutkan kemungkinan nasib Xiao Han, hanya ahli dasar Sky Suan, ketika nasib ahli Roh Suan seperti tetua ketiga, keenam dan kesembilan tidak pasti sangat aman. Xiao Han dengan marah membuka mulutnya untuk mengejek temannya saat dia mengamati sekelilingnya, tetapi kemudian menyadari bahwa situasi yang sangat besar, berdebar-debar, dan akhirnya menelan seteguk air liur dalam diam. Situasi di lapangan sangat peka saat ini. Suan Core berada di tangan Jun Mo Xie, yang berdiri di tengah pengepungan. Lapisan pengepungan pertama terdiri dari beberapa pihak yang berlawanan dengan anggota lapisan terlemah adalah ahli Sky Suan. Lapisan terluar terdiri dari sekitar 16 lebih ahli, yang terlemah adalah ahli Earth Suan. Kekuatan lapisan terakhir mungkin tidak setinggi prestasi, tetapi jumlah mereka yang banyak cukup mengesankan. Ini jelas merupakan line-up paling high-end yang pernah dilihat Jun Mo Xie. Pada kenyataannya, oposisi semacam ini pasti akan membuat siapapun pusing. Bahkan Yun Bei Chen. Namun, meski ada begitu banyak individu dan kelompok yang kuat dalam pertemuan ini, tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Dengan dua ahli puncak Spirit Suan saling berhadapan secara konfrontatif, siapa yang memiliki keberanian untuk bergerak? Seluruh situasi rumit ditempatkan dalam keseimbangan. Dan keseimbangan seperti itu tidak baik untuk kepentingan Jun Mo Xie. Dia jelas perlu memecahkannya. Jadi aku kira sudah waktunya untuk memulai Battle Royale ini.